Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Kita absen dulu ya. Hadir semua hari ini, nak? Satu orang yang hadir. Satu orang, Pak. Siapa, nak? Mirza. Siapa kabar ya? Hadir. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Baik. Sebelum kita masuk ke materi, sebagaimana yang sudah disampaikan kemarin bahwa hari ini kita akan masuk ke materi menyusun teks anekdot. Nah, sebelum kita lanjutkan, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai materi apa? Pola penyajian. Iya, pada penyajian teks anekdot. Anekdot. Ada apa saja, nak? Bentuk penyajian teks anekdot? Oke, ada bentuk dialog dan ada dalam bentuk narasi. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita pasti banyak mengalami yang namanya masalah. Kadang-kala ada tindakan orang yang tidak bisa kita terima. Kadang-kadang kita ingin menegurnya, ya kan? Tetapi kita takut orang yang kita tegur itu tersinggung. Jadi manfaat teks anekdot di dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita pakai untuk menegur atau mengkritik orang lain. Jadi kompetensi dasarnya yaitu menganalisis struktur teks anekdot dan kebahasaan teks anekdot. Kemudian menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, tujuannya apa? Untuk indikator. Pada materi ini yang pertama mengidentifikasi struktur teks anekdot. Kemudian menunjukkan berbagai pola penyajian teks anekdot. Yang ketiga, menganalisis kebahasaan teks anekdot. Dan yang keempat, menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Kemudian, di dalam kita menyusun teks anekdot, kita pasti memerlukan cara atau langkah-langkah bagaimana teks anekdot itu bisa kita susun. Yang pertama ada tema. Kita tentukan dulu apa temanya. Tema itu merupakan pokok masalah. Nanti ya. Kedua ada kritik. Masih ingat apa itu kritik? Karena dalam teks anekdot itu tujuannya itu untuk mengkritik ya unsur kelucuan. Teks apa lagi yang lucu, nah? Apa? Oke, humor. Apa bedanya? Kalau anekdot mengkritik orang. Oke. Tokoh. Apa itu tokoh? Pemeran. Pemeran yang bermain di dalam cerita. Selanjutnya struktur. Seperti yang kita sudah bahas pada pertemuan yang pertama di anekdot ya. Ada struktur, kemudian masuk ke pola penyajian. Nah, ini adalah langkah-langkah ketika kita menyusun teks anekdot. Sebelum kita lanjutkan, kita berkelompok dulu. Ini ada LKPD yang dibagikan. Coba kalian pahami, kalian baca. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, ini ada contoh teks anekdot yang sudah disusun. Yang pertama itu menentukan tema. Kan sudah ada temanya ya, kasih sayang kepada orang tua. Kemudian yang selanjutnya ini adalah teks anekdot yang sudah disusun. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan, Mas. Apakah pola penyajian teks anekdot tersebut hanya disajikan dalam bentuk narasi dan dialog saja? Oke, terima kasih ya, Nak ya. Ada nggak dalam bentuk yang lain, Nak? Pola Ada. penyajian. Oke, silakan, Nak. Menurut saya, selain dalam bentuk dialog dan narasi, teks anekdot juga ada dalam bentuk
gambar atau animasi. Oke, bagus sekali ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita menyusun teks anekdot? Ada, Bu. Oke, silakan Mak. Apakah teks anekdot bisa dibuat berdasarkan pengalaman sendiri atau cerita sendiri? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Kita bisa menulis teks anekdot berdasarkan pengalaman sendiri. Kalau misalnya cerita kita itu bisa kita buat dalam bentuk teks anekdot, artinya di cerita kita itu ada mengandung unsur kelucuan. Dalam cerita kita atau pengalaman yang kita alami itu ada mengandung unsur kritikan. Bisa kita susun menjadi sebuah teks anekdot. Oke, yang lain ada yang ditanyakan? Bu, Oke. kalau kita nulis teks anekdot berdasarkan pengalaman pribadi, kita harus menentukan aspeknya enggak? Oke, ada yang bisa jawab? Perlu nggak? Perlu. 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 Dari jawaban yang saya pahami semua, nak? Jauh. Kalau memang sudah bisa dipahami, kalian kerjakan KPD yang sudah ibu bagikan. Coba kalian kerjakan. Menurut saya, judul temanya itu lebih cocok dari sini ya, dari kasus suap mutasi sampai Cirebon. Itu nanti kita buat ya. Bagaimana, sudah selesai, nak? Kalau sudah selesai, kita akan melihat presentasi dari tiap kelompok. Siapa yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan? Oke, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penyusunan teks anekdot. Yang pertama, tema. Menurut kami temanya adalah kasus suap mutasi jabatan, proyek dan perizinan di Pemkab Cirebon. Itu temanya. Yang kedua, kritik. Jangan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Yang ketiga, humor pelucuan. Yang keempat, tokoh. Tokohnya adalah Sunjaya, Purwadisastra, Gatot Rahmanto, Alexander Marwata, dan Supadi Priyasna. Yang kelima, struktur. 6. Alur. 2. Susunlah sebuah teks anekdot berdasarkan peta pikiran yang telah dibuat. Inilah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan ya. Ada nggak tanggapan, masukan, kritik ataupun saran untuk penjelasan kelompok 1 tadi? Ada, Bu. Oke, silakan, Nak. Pada kalimat untuk uang 116 juta rupiah dalam pecahan 100.000 dan 50.000 ditentukan kediaman DS di daerah Kadaung Regensi 3 Cirebon. Menurut saya itu masih termasuk krisis karena kalimat tersebut masih merupakan sebuah masalah. Oke, terima kasih, Nak ya, atas tanggapannya. Bagus sekali. Ini sampai di sini dulu proses pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ada? Sudah paham semua? Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengidentifikasi nilai-nilai kekayaan. Nanti coba dibaca-baca dan dipelajari. Nah, jadi untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Dengan berakhirnya surat Al-Fatihah tadi, maka berakhirlah proses pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.